Halo guys, selamat datang di Muda Mudi Podcast. Hai, aku Syahwa. Kali ini bakal ajak kalian untuk sharing tentang mampu nggak sih generasi zilenial menjadi PR profesional? Nah, aku nggak sendirian di sini. Aku udah kedatangan 2 bintang tamu spesial buat ikut diskusi. Tamu kita hari ini adalah Nunu Fadila dan Fitri Piatri. Halo. Hai, halo. Boleh dong kita kenalan dulu sebelum kita mulai sesi diskusi? Hai, aku Nunu Fadila. Aku Fitri Piatri. Oke, sesuai dengan apa yang aku udah bilang tadi di awal, kalau hari ini tuh kita bakal diskusi tentang mampu nggak sih generasi zilenial menjadi PR profesional. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih pendapat kalian tentang generasi zilenial? Mungkin boleh dimulai dari Nunu? Oke, siap. Generasi Z itu kan yang kelahirannya dari 1997 sampai 2012 ya. Nah, menurut buku karya psikolog Elizabeth Santos yang judulnya Raising Children in Digital Era, generasi ini tuh punya 7 karakteristik yang dimana di buku itu bilang kalau Gen Z punya ambisi yang besar buat mencapai sesuatu, berperilaku instan, cinta kebebasan, percaya diri, punya keinginan untuk dapat pengakuan. Terus juga Gen Z ini tuh lebih aktif dan up to date sama hal-hal apa yang lagi rame di sosial media. Nah, betul sekali. Bahkan mereka juga selalu mengandalkan teknologi internet kapanpun dan dimanapun mereka berada. Mungkin generasi ini akan merasa cemas bila tidak dekat dengan barang teknologinya, terutama smartphone. Bahkan ya, pasti dong kalian juga merasa seperti itu ketika kalian tidak dekat dengan smartphone. Benar ya kan? juga, Iya. bakal gabut banget tuh Merasa kalau ada jauh yang dari kurang HP gitu tuh. ya, tidak Iya, benar banget. Betul. benar tidak banget. bisa berbuat apa-apa gitu ya kan? Iya. Betul. Terus nih ya, aku juga pernah baca di sebuah jurnal, ternyata ada beberapa riset yang menulis bahwa smartphone saat ini benar-benar sudah menjadi sebuah perpanjangan dari tangan orang gitu. Jadi Gen Z itu berarti seberpengaruh itu ya buat kehidupan kita sekarang nih. Iya. Yang udah semakin berkembang Iya. teknologinya, terus juga apa-apa tuh udah serba canggih, bener gak sih? Serba instan gitu ya. Serba Itu beneran instan. dibutuhin banget. Nah, Iya, serba canggih, serba modern. Wah, berarti gila ya, Gen Z ini bisa mengubah dunia ini menjadi lebih berkembang gitu ya guys. lebih instan apa-apa ya Iya, kan. betul banget. Terus tadi aku juga sempat dengar ya Nu, kalau kamu tuh sempat singgung soal 7 karakteristik dari generasi zilenial. Ya nggak Ya, sih? betul banget. Nah, Betul. salah satunya itu tadi ada percaya diri, aktif, dan up to date. Yap. Berarti menurut kalian ya, dengan kelebihan-kelebihannya si Gen Z ini nih, mampu nggak sih Gen Z ini menjadi PR profesional? Ih, mampu Mampu banget Gen Z dong mah. pastinya Gen Z ini. Kenapa tuh? Kenapa bisa Kalau- semampu itu gitu? Oke, kalau menurut aku ya, mereka ini tuh kan melek teknologi banget. Bahkan sosial media apapun mereka udah bakal bisa gunainnya. Apalagi sekarang kan udah banyak tutorial-tutorial juga. Jadi mereka bisa tahu cara-caranya dengan cepat. Karena daya tanggap generasi ini tuh bisa dibilang cepat banget ya. Iya. Terus juga mereka ini super kreatif dan juga lebih gampang untuk berekspresi. Apalagi di publik nih, mereka bisa banget atur ekspresi mereka sendiri. Apalagi nih ya, orang-orang zaman sekarang tuh kalau ditanya cita-citanya mau apa, kalau anak-anak gitu ya kan. Iya, iya. Jadi TikTokers, jadi YouTuber, YouTuber. Nah, influencer. iya. Jadi yang selalu berhubungan dengan Teknologi, sosial media, teknologi. Iya, kan benar instan banget. ya, itu tuh jadi YouTuber tuh instan banget Iya. gitu. Tinggal nyari sensasi juga udah dapet lah cuan. Iya, terus nih ya, dibandingkan dengan generasi milenial yang terkenal lebih ingin mengerjakan segala sesuatu secara berkelompok untuk mencapai targetnya, sedangkan Gen Z ini mempunyai karakteristik yang berlawanan. Bahkan Gen Z ini sudah lebih terbiasa dibandingkan milenial dalam hal berinteraksi dengan berbagai aplikasi yang terdapat dalam gadget. Berarti unik banget ya. Tadi aku sempat dengar kalau beda sama generasi milenial. Tadi generasi milenial itu lebih mau apa? Kerjanya sama-sama gitu ya, Iya. kerja bareng gitu ya. Kalau Gen Z lebih ke pengen menyendiri nggak sih? Iya. Kayak gue Udah bisa punya kerjain dunia. semuanya sendiri nih, gitu Karena nggak mereka sih? bisa gampang gitu. gitu. Iya. Mereka tuh udah kenal aplikasi teknologi tuh
bisa banget lah mereka mah. Sudah terpantau ya maksudnya. Berarti Maaf. sangat ini ya terbukti ya dari karakteristik yang aktif dan up to date-nya Iya. itu gitu. Tuh. Terus dengan segala kelebihannya. Oh iya, bentar, aku juga setuju nih. Apa tuh? Kenapa Gen Z ini menurut aku juga ya bisa untuk jadi PR profesional. Gimana tuh? Kenapa? Apa tuh? Karena menurut aku untuk menjadi PR profesional itu kita harus berpikir kreatif. Tuh. Udah banget cocok banget dong sama karakteristiknya dari Gen Z. Iya. Mereka tuh berpikir kreatif ya, inovatif. Wah, itu udah Gen Z banget. Terus yang kedua juga PR profesional itu harus personable. Jadi kayak mungkin punya ciri khasnya dari Iya. diri dia sendiri gitu ya. Terus juga PR profesional itu harus punya pemikiran yang strategis. Itu udah pasti dong. Pasti harus sih itu Dan mah. yes, yang terakhir ada harus akrab dengan teknologi. Wah, ini mah udah Ini Gen mah Z udah, banget iya. lah. Siapa sih Makanan yang nggak sehari-hari iya lah. kayak jangankan generasi zilenial, mungkin ya semua generasi juga sekarang sudah sangat akrab ya dengan teknologi. Mungkin mereka tuh lebih hebat lagi gitu, lebih canggih lagi. Apalagi nih ya sekarang HP banyak yang mereknya bagus gitu, Iya. apa-apa. Lebih canggih. Nah, kan. gitu. Jadi bukan hanya teknologinya ya, mungkin Iya sih. perangkatnya juga sudah sangat memadai Cara ya. kita menggunakannya juga Iya, mungkin betul berbeda-beda juga sih. Jadi ya mungkin itu ya yang ngebuat Gen Z ini bisa gitu jadi PR profesional dengan segala kelebihan mereka dan juga fasilitas-fasilitas yang memadai ya tentunya. Betul banget. Tapi nih guys, di samping itu semua pastinya dong ada banget hambatan-hambatan untuk Gen Z ini supaya bisa jadi PR profesional. Kalau Pasti boleh sih. tahu nih guys, Pasti apa dong sih? ada hambatannya. Yes, apa sih hambatannya menurut kalian? Oke, dari aku dulu nih ya. Walaupun generasi ini punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi, tapi generasi ini tuh dibilang juga sebagai generasi strawberry loh. Hah? Waduh, generasi Apa itu generasi strawberry? Baru tahu. Iya, aku baru tahu banget kayak macem-macem banget gak sih kayak namanya generasi strawberry. Buah kali ya yang manis sama yang asam. Lebih ke generasi buah-buahan atau apa tuh? Boleh dijelasin nggak Nih, Lu? biar aku kasih tahu ya. Generasi strawberry ini dibilang sebagai generasi yang terkesan manja, mudah tertekan dan juga gampang ngeluh. Yang dimana hal ini jadi salah satu hambatan Gen Z buat maju. Karena jadinya mereka tuh ngeraguin diri mereka sendiri. Soalnya generasi ini tuh lebih pengen hal yang instan. Apalagi generasi zilenial ini tuh kalau dikritik sedikit mereka bakal langsung overthinking. Overthinking ya bahasnya nih. Overthinking itu sudah Sangat. menjadi Jadi, makanannya nah, Gen Z sehari-hari gak sih? gitu ya. Iya, aduh itu udah Gen Z banget. Terus apa nih Pit? Kalau menurut kamu tuh apa ya hambatannya? Selain hambatan secara personal gitu ya, ada juga hambatan emosional. Dan itu juga bisa berpengaruh ke ketidakpercayaan diri mereka. Terus ada 3 hambatan diantaranya kecemasan, misalnya nih ya, saat kita sedang presentasi di kelas, pasti dong ya kalian Aduh, juga grogi merasa banget. grogi, nervous gitu Grogi, tiba-tiba. Pasti nervous. langsung ngeblank gitu ya. Nah, panas iya dingin iya gak sih? itu. Terus ya, yang kedua, kurangnya motivasi karena Gen Z ini harus ada dorongan dari orang gitu ya. Supaya apa ya Maju. kalau gitu, kalau ada motivasi semangat gitu, ayo dong Iya, pasti Kalau kamu nggak ada bisa. motivasi, mereka tuh pasti loyo. Nah, gitu. Jadi males itu. Nah, terus yang Magerin terakhir ya. nih, adanya perasaan rendah diri. Gen Z ini karena apa ya? Susah Merasa ditinggal. gak enakan gitu ya orangnya. Kalau People pleaser banget. nah Aduh. itu kalau ini berbuat ini gimana ya, enak gak ya bisa ngomong gini gitu, apa sih yang salah gitu. Aduh. Jadi banyak banget berarti ya hambatannya, selain kelebihannya ya pasti ada aja gitu Dimana hambatannya. kelebihan tuh di situ pasti ada kekurangan. Nah, Pasti banget itu gitu. dong, Begitupun pastinya. sebaliknya ya. Iya, betul. Hambatannya itu tadi kan ada hambatan personal, terus ada juga hambatan secara emosional gitu. Tapi nih guys, buat kalian semua ya yang dengerin podcast ini, jangan khawatir soal hambatan-hambatan itu, karena udah pasti kita juga punya solusinya. Setiap hambatan juga pasti ada solusinya. Iya benar. Nah, solusinya apa nih guys untuk melawan semua hambatan itu? Boleh dari aku dulu? Boleh. Jadi menurut aku ya, yang pertama, generasi ini tuh harus siap menerima segala kritikan dari orang-orang. Dan juga harus siap mental ya, karena kita juga tahu kalau overthinking tuh emang gak baik. Jadi jangan dipikirin terlalu jauh, karena gak semua kritikan itu buruk.
itu juga bisa bikin kita buat lebih introspeksi diri biar lebih jadi yang lebih baik. Lebih ada masukan gitu ya, Iya, ibaratnya jadi jangan segala kritikan tuh aduh gimana kepikiran. nih gitu. Iya, Jadinya- salah gak sih jadinya gitu. nggak mau lagi Iya. gitu. Kan harus lebih maju Iya, ya. benar, Kritika benar, itu bisa benar. dorong kita lebih maju. Kita lebih bisa. Iya, jadi apa ya kalau Ibaratnya, kalian maaf ini ya, ibaratnya harus ada dukungan dengan adanya inovasi cemerlang gitu ya. Dan prinsip kuat yang dimiliki oleh Gen Z ini kan pentingnya ada stabilitas finansial yang membuat mereka terus bekerja keras demi mencapainya kesuksesan pastinya ya. mantap. berarti nih guys, buat generasi-generasi zilenial di luar sana, termasuk kita ya, kita juga kayaknya Generasi salah satu Gen zilenial Z sih. ya. Termasuk banget nih ya kita. Apa yang diomongin juga ada unsur kita Iya, ya. apalagi Itu ini sangat tentang berguna juga. handphone gitu ya Iya. ibaratnya. Jadi tadi kan katanya solusinya itu kalau dikritik harus bisa nerima. Betul. Betul, karena untuk menjadi PR profesional itu pastinya akan banyak banget dong kritik dan saran dari para pendengarnya gitu, Pasti. daripada audiensnya gitu. Makanya kita tuh harus bisa menerima itu semua dan jangan diambil hati, cukup di introspeksi diri aja gitu, buat kita biar bisa jadi lebih baik lagi gitu ke depannya. Aku juga mau ngasih solusi nih guys buat kalian para overthinker di sana gitu ya, di luar sana gitu ya. Yuk, jangan overthinking dulu yuk. Udah, yuk stop. Solusinya nih supaya kalian gak overthinking, gimana sih? Kalau menurut aku yang pertama, kalian itu harus mengurangi ekspektasi berlebih gitu terhadap sesuatu. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Gak ya. baik baik, juga sih. Apalagi berekspresi sama manusia. Nah, itu manusia kan. Berharap sama manusia cukup sama Tuhan aja. Kalau mau berharap itu, kalau mau sama manusia ya udah sesuai aja sama porsinya gitu. Nah, itu. Tapi nggak sama manusia ya, sama apapun itu Boleh gitu. sih berharap juga ya kan. Iya, Tapi boleh. asalkan Boleh ya, berharap sih, boleh kayak aku punya cita-cita ini, aku berharap seperti ini, itu boleh. Cuman kita juga harus menyesuaikan dengan Iya. kemampuan kita. Betul, Kita betul. kalau udah berharap, kita cukup usaha, berdoa, setelah itu kita pasrahin aja semuanya sama yang di atas, betul. Terus tadi juga hambatannya bukan hanya personal tapi secara emosional. Ada juga sempat singgung soal kecemasan ya. Sebenarnya itu bahaya nggak sih guys kalau didiemin menurut kalian? bahaya banget Bahaya sih kan, itu. bisa jadi mental illness ya. Nah, karena kan sekarang banyak nih ya orang-orang yang melamun gitu, Iya. apa-apa melamun. Harusnya kita tuh ibaratnya tanya dulu lah kenapa. Betul. Nah, baru kita ke psikolog gitu. Tapi menurut aku Gen Z juga aware sih Iya. sama masalah mental health ini. Nah, dari kecemasan itu kita bisa jadi anxiety yang nantinya ya jadi penyakit itu, namanya penyakit anxiety. Gimana sih cara untuk supaya enggak lebih jauh ke sana? Yang pertama ya kalian harus konsultasi ke ahlinya, itu udah pasti ya. Jangan segala dipendem. Iya, kayak Harus ceritain. ceritain aja apa. semuanya, curahkan aja semuanya gitu. Oke, jadi itu tadi dia ya guys, solusi-solusi buat kalian di luar sana yang pengen banget jadi PR profesional tapi masih punya hambatan yang banyak gitu. Yang pasti kalian harus tetap percaya diri aja gitu, Betul. tetap semangat Poin juga. utama itu ya percaya diri menjadi Iya. PR itu. Dan menjadi PR itu kan kita harus berhadapan sama publik ya. Iya, Kita turun harus lapangan. harus pastinya. turun lapangan dan langsung ngomong gitu ke publik tentang permasalahan kita ya, Langsung. bukan tentang permasalahan perusahaan Iya, gitu benar. misalnya nih. Terus aku juga mau tanya dong ke kalian sendiri nih ya, kalian berdua ada nggak sih kepikiran pengen jadi PR profesional? Ada banget dong pastinya itu Pastinya impian sih. kita lah. Apalagi nih ya, Aduh. kita tuh kuliah dari jurusan ilmu komunikasi Iya, ya. kita tuh benar. tujuan Nah, utamanya tujuan kita itu pengen menjadi gitu PR. ya. Apalagi PR kan banyak Relasi. bertemu sama orang-orang yang penting gitu seperti Apalagi presiden gitu ya sama kan. artis, Nah, gitu kan. itu. Kan Tapi- kalau jadi PR profesional tuh bisa ketemu sama yang jabatannya tinggi-tinggi. Iya, tinggi betul gitu. banget sih. Tapi nih guys, menurut aku ya untuk seperti itu gitu ya, untuk kita menemukan relasi, untuk berkenalan dengan orang banyak, ketemu pejabat atau orang-orang terkenal, orang hebat tuh menurut aku sih nggak harus jadi PR profesional ya. Tapi kenapa sih kalian harus milih PR profesional? Kenapa nggak jadi artis aja gitu? Kalau artis juga kan sebenarnya malah kita gitu yang didatengin orang. Yes. Apakah karena profesi ini tuh merupakan profesi yang
emang bener-bener apa ya? Emang bener-bener kalian apakah karena profesi ini tuh sangat-sangat profesi yang penuh tanggung jawab gitu. Kalian akan suatu hal gitu, akan kayak misalnya di perusahaan, kalian tuh akan bertanggung jawab banget gitu di perusahaan itu untuk memperbaiki citra perusahaan, image perusahaan gitu. Atau apa mungkin ada yang mau berpendapat? Kalau menurut aku jadi PR profesional itu yang pertama pasti seru ya. Karena ketemu banyak orang, banyak kepribadian. Kita juga jadi apa tuh namanya, memahami pribadi Orang-orang di setiap ya. orang itu. Terus juga yang tadi kayak dibilang sebelumnya, yang PR itu beneran dibutuhin sama setiap perusahaan. Yes, betul banget. Karena buat memperbaiki citra perusahaan itu pasti ya. Karena kalau perusahaan ada masalah, pasti PR yang ngomong gitu. Jadi Apalagi nih ya, perusahaan zaman sekarang ini sangat membutuhkan generasi muda menjadi PR profesional gitu. Karena sebagai image server yang membutuhkan kreativitas dan etos kerja yang tinggi gitu. Wah, berarti cocok banget ya untuk Gen Z ini untuk Iya. terjun langsung menjadi PR profesional gitu. apalagi Karena kan Gen Z sekarang tuh lebih aktif ya. iya, lebih aktif. Dan tadi kan perusahaan juga inginnya generasi-generasi Iya. muda seperti Iya. kita ini gitu ya, yang menjadi PR profesional di perusahaan mereka. Betul. Oke, waduh guys, udah nggak kerasa nih, kita udah mau berapa menit ya kita Aduh, ngobrol-ngobrol di saking sini. asiknya. Saking asik ya, kita sampai lupa waktu gitu ya. Oke, aku mau ucapin dulu makasih banyak nih ya guys buat kalian berdua udah mau datang di podcast Muda Mudi. Jadi yang bisa aku simpulin nih dari diskusi kita kali ini, generasi zilenial itu kan merupakan generasi yang apa ya, generasi Up yang to date gitu up to ya. date gitu, Iya. Betul. yang bisa merubah dunia ini menjadi berkembang gitu ya. Pas Gen Z ini hadir, dunia langsung berkembang gitu ya. Benar. Nah, dan menurut aku juga Gen Z ini sangat mampu menjadi PR profesional. Tapi tentunya pasti ada banget dong hambatan-hambatan yang harus dilalui sama betul generasi banget. zilenial ini. Karena nggak semua ada yang instan ya. Iya, nggak semua ada yang instan guys. Kalian harus terus berusaha dari nol untuk mencapai 100, itu harus penuh perjuangan gitu Kayak ya. isi bensin ya, dari nol Iya, sampai ke betul banget. Tapi jangan khawatir juga. Setiap hambatan juga pasti ada solusinya. Solusinya tadi kita udah sempat sampaikan juga Iya. gitu ya. Semoga itu bermanfaat banget buat kalian yang dengerin podcast ini. Dan sekali lagi makasih banyak ya guys sudah mau Makasih datang. juga. Makasih kembali Semoga juga. kita Sudah bisa, sharing. iya, semoga bisa kita bisa sharing-sharing lagi tentang hal-hal yang lainnya gitu, yang menarik Bisa. gitu. Oke guys, aku Syahwa pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi diskusi dan sharing yang pastinya tetap di Muda Mudi Podcast. See you.